beautiful buildings. Halo, selamat sore para peserta webinar VIP Class The Secrets with Iwan Sunito yang dihadirkan oleh CNN Indonesia. Dalam VIP Class ini para peserta dapat menggali apa saja rahasia-rahasia kesuksesan dari sejumlah tokoh-tokoh yang kredibel dan juga prominent di bidangnya. Dan kali ini kita akan menampilkan seorang tokoh yang sudah tidak asing lagi, Iwan Sunito. Beliau adalah pengusaha properti asal Indonesia dan belum lama ini dinobatkan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Sydney, Australia. Dengan bendera Crown Group, Iwan Sunito sukses membangun perusahaannya di sejumlah negara. Bahkan saat ini ia tengah mengembangkan sejumlah properti di Amerika Serikat. Iwan Sunito bukanlah sosok yang egois. Oleh karena itu, ia ingin berbagi kisah kesuksesannya bersama kita semua dalam acara webinar The Secrets with Iwan Sunito. Dan acara ini menggunakan konsep VIP Class by aplikasi Zoom dan juga treatment eksklusif serta private. Dan di sini Iwan Sunito akan membagikan tips dan triknya dalam berbisnis properti, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Saya langsung sapa Iwan Sunito yang sekarang berada di Sydney, New South Wales, Australia. Selamat siang di sana ya Pak Iwan. Apa kabar Pak? Selamat malam ceritanya di Sydney, Bu Frida. Oh, I'm selamat. good. Oke. Juga. Sehat ya Pak Iwan ya? Ya, baik-baik semuanya. Thank you. Ya, dan di sini sudah ada seratusan peserta webinar yang akan mendengarkan paparan Pak Iwan dan juga nanti tentunya akan berpartisipasi dengan menanyakan Pak Iwan ini apa saja sih resep-resep kesuksesannya selama ini. Dan dari antara para peserta ini bukan hanya para pengusaha nih Pak Iwan, ada juga birokrat yang bergabung bersama kita. Saya juga akan menyapa para peserta acara webinar yang sudah bergabung bersama kita. Dan mungkin kalau ada yang telat juga nanti saya juga akan bacakan kembali peraturannya dan tata cara mengikutinya. Bagi yang sudah bergabung, saya ingin menekankan kepada Anda semua untuk mengikuti aturan-aturannya. Para peserta ini wajib untuk PIN atau double tap ID CNN Indonesia TV2. Ini penting sekali karena dengan melakukan ini para peserta dapat mengikuti jalannya webinar ini dengan kualitas seperti di televisi begitu. Peraturan berikutnya adalah kami ini, The Secrets Class, akan menggunakan Zoom Cloud Meeting, di mana ID dan password akan diberikan hanya kepada peserta yang telah terdaftar dan juga menerima e-invitation. Jadi mohon kepada para peserta tidak menyebarluaskan ID dan passwordnya ini tanpa seizin dari CNN Indonesia. Dan para peserta untuk mendapatkan kualitas gambar dan suara yang maksimal, mohon dipastikan Anda menggunakan koneksi internet yang tentunya stabil dan juga menggunakan laptop ini. Peserta The Secrets VIP Class diwajibkan untuk menggunakan kode peserta sebagai nama saat memasukkan atau meeting room Zoom. Peserta yang tidak menggunakan kode peserta ini tidak dapat memasuki meeting Zoom. Dan juga kepada seluruh peserta, Anda harus mengaktifkan kamera atau videonya saat kelas berlangsung. Mohon tidak di-hide ya kamera atau videonya saat kelas berlangsung. Kemudian nanti tentunya akan ada sesi tanya jawab di mana ini akan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut. Sesi tanya jawab ini dimulai setelah paparan dari Pak Iwan Sunito berakhir. Dan saat paparan dari Pak Iwan berlangsung, peserta sudah dapat menuliskan pertanyaannya yang ingin diajukan nanti menggunakan fitur chat yang ditujukan kepada host. Saat sesi tanya jawab berlangsung, moderator atau saya akan mempersilakan peserta yang sudah disebutkan namanya untuk bertanya. Sekali lagi saya ingin menyapa para peserta yang sudah bergabung. Ini ada beberapa, saya mau sapa Pak Thomas yang sudah bergabung. Selamat siang, ada Pak Wismoyo, ada Ibu Iren Hartono, selamat siang, ada Mbak Tina. Dan juga tentunya selain Bapak Ibu sekalian ini, sudah ada juga yang bergabung dari birokrat ini. Saya akan coba sapa, mungkin sudah bergabung dengan kita Pak Sugeng Santoso dari Lemhanas, kalau sudah bergabung.
Dan ada dari jauh ini, dari Penajam Pasir Utara, Pak Haji Abdul Ghafur. Selamat siang kalau sudah bergabung. Dan kepada Bapak Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin. Saya juga ingin menyapa Pak Ibnu. Terima kasih Pak sudah bergabung. Dan Pak Sehan Salim Lanjar, Bupati Bolaang Mongondo Timur. Selain itu juga ada Senior Vice President Bank Mandiri, Pak Ignatius Susatyo Wijoyo, dan Pak Kuntoro Boga Andri dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Juga Karohumas Kementerian Pertanian, Pak Matius Awoitau. Kepada Bapak Bupati Kabupaten Jayapura, Pak Stanley, selamat siang. Iya. Pak Matius Awoitau, Bupati Kabupaten Jayapura. Mohon maaf ini tadi ada kesalahan teknis saya bacanya. Dan kepada Pak Stanley, Direktur Medikon. Kemudian Pak AS Tamrin, Wali Kota Bau-Bau. Dan tentunya kepada segenap tim Markom dan Korkom dari Bank BRI. Kemudian ada juga tim dari PT Kereta Api Indonesia, PT KAI. Dan sekali lagi kepada peserta yang sudah bergabung, mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Kita akan melakukan webinar The Secrets VIP Class ini tentunya setelah Pak Iwan memaparkan monolognya. Dan untuk menghemat waktu, sebelum Pak Iwan memaparkan monolognya, saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk tidak meng-hide kamera atau videonya selama webinar ini berlangsung. Ya, dan kepada Pak Iwan, saya persilahkan Pak waktunya untuk memberikan monolognya kepada para peserta webinar The Secrets VIP Class yang sudah menantikan tentunya sejak tadi. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Bu Frida. Wow, sampai ada dari Banjarmasin segala ya. Kampung kelahiran saya di orang Banjar, jadi bujur-bujur ya. Gitu. Dan juga saya yakin juga dari orang Surabaya, ya, Wong Jawa Kafe gitu. Dan saya rasa Bu Frida juga orang pernah di Malang ya, jadi Jawa ini ya si ape-ape ya. Oke, now saya ingin sekali hari saat ini untuk sharing yang singkat gitu ya, bagaimana secrets atau tips dalam hidup yang saya rasa bahwa prinsip ini bisa dipakai untuk apapun Anda, apakah Anda seorang book writer in government, atau seorang yang dalam seperti saya, property developer, or maybe you can be in other industries, sebagai mungkin in clothing, business. Saya ingin sharingkan prinsip ini. Mbak Frida, bisa nggak tolong kita punya sharing bisa di-allow gitu? Kayaknya yang sebelumnya mungkin nggak. Coba tolong diulang Pak Iwan. That's good. Halo Pak Iwan. Oke semuanya ya. 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 Bisa diulang Pak tadi kalimat terakhirnya? Oh oke. Jadi yang saya ingin sharing hari ini adalah prinsip bagaimana untuk bertumbuh sebagai satu bisnis, dan from lesson that I learn dari teman-teman, dari mentor, dan dalam hidup saya, dan mentor-mentor itu juga termasuk kadang-kadang juga banker, salah satunya adalah Pak Arobi Johan, yaitu mantan pendiri juga Bank Mandiri. A great teacher for me. Now, I want to share a quick lesson of just 3 things yang membantu saya to grow from a business dari 0 to $5 billion business, yaitu lesson dari 2 decades of entrepreneurship. A lesson bagaimana untuk kita bertumbuh sepertinya tidak ada batas gitu, yaitu there is no limit to where you can grow, and as if limitation dalam hidup kita itu nggak ada gitu. Jadi so these are the lessons that I want to share, because reflecting on my personal journey dari orang yang lahir di Surabaya, jadi di Pangkalan Bun. Maaf ya Bu Frida, kalau bisa ada nggak yang kayaknya ada yang pesertanya nggak di mute gitu suaranya ya. Oh
Baik, kepada para peserta webinar, kami mohon untuk di-mute suaranya karena ini memberikan kickback ya, agak mengganggu. Mohon di-mute, namun video atau kameranya jangan di-hide begitu. Okay, Ya. that's good. Terima kasih Mbak Frida. So, seringkali banyak banget orang bertanya pada saya gitu, how can you, maksudnya somebody seperti Iwan Sunito yang lahir di Surabaya dan besarnya di Pangkalan Bun, dan yang struggle, yang betul-betul, I was struggling in my high school day, waktu sekolah hampir tiap tahun, hampir nggak naik kelas, setelah itu nggak naik kelas, setelah itu pindah dikirim oleh orang tua saya ke Australia, dari situ mulai sekolah Bachelor of Architecture di New South Wales University, and then I was awarded as the best residential designer in my year. Setelah itu juga saya diberikan penghargaan dengan honors degree. Setelah itu saya menyelesaikan master degree saya. Setelah itu saya mulailah perjalanan bisnis saya pada waktu itu. Ini foto saya di Pangkalan Bun ya. And then the first job that I did was a house gitu setelah graduation gitu. Nah, that was 24 years ago. Di tengah-tengah di mana di Australia seringkali orang Indonesia merasa bahwa tidak ada oportunitas yang besar karena kebanyakan juga yang gede-gede bisnis kan bukan orang Indonesia gitu. And in my time, honestly, the biggest business mungkin adalah yang punya taksi gitu ya, satu taksi, atau the biggest business adalah orang-orang yang mempunyai seperti restoran takeaway gitu, restoran Indonesia. And I was really the best and the biggest that we can see in our time gitu. But the next 24 years, the business has grown menjadi salah satu business yang dikatakan oleh Financial Review bahwa Crown is on the tipping point of becoming one of Australia's largest private developer. Now, if you are one of the largest private developer in Sydney, the chances you are one of the largest in Australia gitu. So the question that often people ask me is, how did your life gitu dari kota Borneo, and how did you get into this things, and realitasnya waktu selama 20 tahun berbisnis kita melihat banyak sekali bisnis yang bertumbuh dan juga banyak sekali bisnis yang tumbang. And how did you grow from somebody yang a failure and today winning awards kayak as if it's just kayaknya it's so easy to win awards. Now the truth is it's not never easy gitu. But we've been fortunate, we've been lucky, we've been blessed. Kita mendapatkan awards after awards, and I was fortunate as the awarded sebagai one of the youngest, the youngest property person of the year by Urban Task Force. Setelah itu saya diberikan penghargaan dari Ernst & Young sebagai entrepreneur person of the year. So the big question yang orang bertanya gini, kok bisa ya orang yang dari dulunya sekolahnya berantakan sampai nggak naik kelas, bisnis yang mulai dengan the first year turnover was really really small gitu, dan the first 5 years I actually didn't make any money in the business gitu. How can you grow and keep growing without borders? Dan saya yakin pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang umum apalagi di zaman milenial sekarang, because the millennial of today's world are confused gitu, Mbak Frida, karena in a way that they are told this is a world without borders, the world with so much opportunity, there is no limit to your growth. And the truth is, it is so much so. Kalau kita pikir in the old time, it took somebody in the 60s by the age of 70, yang namanya John Rockefeller, to be the first billionaire in the world. Today's generation, anak yang umurnya 24 tahun aja sudah bisa kayak Mark Zuckerberg, and he's worth $20-30 billion of business gitu. Jadi the world of this millennial is a world of without borders, yang tanpa ada limit. But at the same time, the realitas yang kita hadapkan, dan every startup company, every millennial generation are also frustrated karena as much as they see a world full of opportunity, they also see a world full of struggle and problem, because the reality is this, Bu Frida, bahwa 90% of the business startup company today fail within the first 1 year. The other maybe 9% will fail in the next 5 years. Only 1% makes it through and grow to be big. As much as the world is full of opportunity, cari kerjaan juga nggak gampang juga. And sometimes they think that there is a world of a lot of potential, tapi kompetisi makin besar, and you're not competing on the same level as it used to be. Kalau zaman kita dulu lulusan master degree was today graduating from master degree is a standard, and this is a world yang confusing for a lot of people.
Now, of course dengan teman-teman kita melalui COVID-19, and I'm sure when you are in government and you also are competing seperti dunia bisnis kita, you are competing against the other government. Maksudnya dalam hal your distrik Anda kompetisi dengan distrik yang lain, provinsi Anda have to compete with other province. Indonesia has to compete against the world. And the question is, how do you grow sepertinya sebagai organisasi, whether in business, if you're a book writer, how do you rise up? And as if there is no limit. So I want to share with these 3 principles only, Bu Frida, karena and within that I'm sharing my story, my life story, but I love principle karena principle adalah universal. Satu prinsipal bisa dipakai kepada setiap orang dengan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Sedangkan pengalaman hidup kita biasanya unik ya. In other words, that my experience cannot be repeated in your life. In other words, that what happened to me can only happen to me. Contohnya, saya lahir di Indonesia, di Surabaya, gedenya di Pangkalan Bun, and then nggak naik kelas, lo tabrakan di Bali, setelah itu ditaruh di kelas yang terbaik gitu. And it can only happen to me. It is unique and it cannot be the same to you, and it doesn't happen the same to my kid. But principles, bagaimana orang bertumbuh atau bisnis bertumbuh, is universal, di mana everybody can use it. Salah satu contoh prinsip adalah orang yang berjalan dengan orang yang bijaksana will become wise. So he that walks with the wise will become wise. In other words, if you just walk with wise people or smart people, sooner or later you will become wise. It's not a question of if you will become wise, but you will become wise. And my life is more about walking with people who are smarter than me. Pak Robi Johan is one of my great mentors that I walk with him, and I never do business with him, but I learn from him, and I become wise over time. So here's the 3 things yang I want to pass on to you today dengan VIP class dengan CNN Indonesia. The first principle is this one here that I apply in my life, that you got to think big and start small. In other words, this is the first thing. Think big and start small. Kebanyakan waktu kita berbisnis di Sydney, teman-teman saya pada berkata bahwa, well, it's too hard. Di Sydney, bahasa kita kadang-kadang juga limited. You know, as much as I was not bad in my English, but I was still limited. Network kita juga terbatas. Lalu, and everybody says, it's a small world, 25 million people, pulang aja kita ke Indonesia, because Indonesia is 250 million people. So most people yang stay in Sydney starting to think small. They never think that Sydney, Australia, memang 25 juta orang, but it is surrounded with 51% of the world population yang sekarang lagi contributing to 75% of the middle income growth in the world, which is the Asia world. But sometimes it's because we think small, and that limits our potential in our life. Ada satu perkataan yang berkata, as a man thinks in his heart, so he becomes. Now, I felt like, you know, I was thinking small waktu saya dulu sekolah. I was just thinking makanya saya sampai nggak naik kelas 1 kali. And every year, I was struggling simply because I think small. Saya pikir, ya kalau naik kelas aja udah bagus gitu. Kalau hanya lulus saja, I'm doing really well. And every year, I thought, look, you know what? It's good enough for me if I just get a 6. And realitasnya tiap tahun, saya cuma dapatnya 5. Kalau nggak dikatrol sama guru, nggak naik kelas. But one day, I did fail in my year. After the accident, ada satu yang berubah dalam hidup saya. That was the paradigm that I must have been safe. Waktu itu saya tabrakan di Bali and I had a coma, as the video show. I said that I must have been spared for a purpose, a greater purpose than I can think of. Change the paradigm dalam hidup saya. Saya bilang, I want to be the best that I can be. Guess what? I want to say that I want to be, pada waktu itu saya cuma berpikir, aku ingin membuat orang tua saya bangga deh. You know, for all these years, and they have been seeing me tiap tahun dan nggak naik kelas. And I was so glad my mom is coming to me and always said, look, you can do better next year. Every year, tiap tahun, you can do better next year. Every year, saya hampir nggak naik kelas. But the change of thinking changed my future. And this is what I learned. Big vision, big action. Small vision, small action. No vision or no dream, no action. And ini yang saya lihat, I had no dream before. And I learned so much after 24 years of business.
melihat orang-orang yang berhasil dan tidak berhasil. Sometimes it's not about whether you think you can or you can't. It's about whether you want it or you don't want it. Henry Ford berkata bahwa if you think you can, you're right. If you think you can't, you're right too. Well, I think I can before. And many of my friends yang tinggal di sini, they think they can. But I was glad that I said, you know what? I want to think big. I want to start thinking biggest than I can think now. Tapi saya juga realistic. If I don't achieve it, I'm okay. You know, because life success is not measured by how much money that you made in your life. Because kalau kita mengukur segala kesuksesan atau satu ukuran kesuksesan adalah ukuran berapa besar uang kita, we'll be miserable dan kecewa banget karena sekaya-kayanya kita atau sebesarnya bisnis kita, somebody else will be bigger than you. The next generation will be bigger than you. So you'll give up over time. But I believe this thing, that greatness, seperti dikatakan oleh Jim Collins, is always by choice. Nothing great comes by accident. Great thing, great city, great country, great organization happen by choice. Somebody made a choice dalam hidup dia bahwa we want to make it big. Now, so I started with thinking big. One day, aku pikir aku mau jadi sebagai IMP, which is one of the famous architect in America. And one day I said, I want to be a property developer developing high-rise building. But here's the reality, contradiction dalam hidup saya. 3 tahun sebelum saya mulai bisnis saya, I was working as a kitchen hand atau di dapur restoran untuk kerja. 1 jam dibayar $3. 10 jam kita cuci piring setiap hari. At the end of the day, I was really dirty. Like, I mean, my clothes is smelly, but I did it because I wanted to learn. I want to learn how business are being run. Waktu saya cuci piring gitu kan, I was just learning and how did they deliver kitchen, you know, how did they deliver cooking, bisnisnya, kliennya segala. But I was doing small things. But 3 years later, waktu saya mulai berbisnis, I said, I want to be one of the best that I can be. And I thought about building a city one day, but the reality is I was never going to get there looking back to what I have. But you know what? A few years later, because today we're just so grateful that thinking big, and somehow the big thing, big vision, big action in my life. And then the second step that I do is this one, is to start small. Now, this is important, especially di zamannya sekarang ya, yang millennial generation today. You are told, start big, raise up $1 billion. Wow, langsung mengerjakan yang terbaik. But there is a principle, this one. No one can become an expert overnight. Skills are not born. Skills are acquired atau kita belajar. Kalau Anda sempat beli buku yang namanya The Outliers. The Outliers yang ditulis oleh Malcolm Gladwell berkata tentang the 10,000 hours in people's life. In other words, it takes us 10,000 hours, kira-kira 10 tahun to become really, really good. And most people don't have the skill overnight. Now you start small, kerjakan yang kecil-kecil dulu. In the word of Jim Collins berkata begini, adalah shoot the bullet and fire the cannonball later. In other words, tembak dulu pakai bedil gitu ya, pakai pelor yang kecil, tembak until you become accurate, until you know how the rifle works, the wind works, and then when you're really, really good at it, then you shoot it with a big cannonball, and then you give it the best you can. Most business fail today because they started too big, or they think that that unless I start big, malu banget. But starting small is good because it develops time untuk belajar, untuk making mistakes. I started small, growing people garages, rumah, bocor, pagar orang, nggak tahu tentang time frame, cash flow. I don't understand about cash flow. So over time, the beauty about starting small, keindahannya untuk kita mulai dengan ngerjakan yang sesuatu yang kecil adalah when we fail, we can come back up again. Jadi kita financially gagal, kita bisa mulai kembali lagi. So that's what I did. I started small now, and I started anyway. Now, saya punya big idea. No, I don't have a big idea. Many people don't really want to start small karena mereka merasa bahwa unless you start with a big, great idea, you don't start it. But most business people yang besar, they started anything. So there is a statement yang berkata bahwa waiting for a great idea might be a bad idea. I learned in life, you take the first step. You know, I don't have a dream untuk menjadikan Crown Group one of the largest property developer di Australia. But what I have in that time is, waktu saya sekolah,
saya ngerjakan dapur orang deh, garasinya orang, rumah orang. And over time, I learn and grow the skill. And over time, dari rumah yang tadi kita mulai $500,000, and then 2 years later, saya mulai kumpulkan partneran dan memulai dengan yang namanya Crown Group, and that's the first breakthrough, $25 juta project. I raised up $5 million equity pada waktu 1996, and that was about 3 or 4 years after I graduated. And I did this first one, and then the business grew. In the next 8 years, kita mulai mencapai $1 billion milestone, and then the recession of New South Wales hits us. Here's the good thing about starting small. You learn, you do it, and then things that you don't expect happen, and you just, wow, how do I deal with this one? Keringat dingin deh. I don't know what to do with it. But during this time, you learn that crisis, it's good. Crisis atau tes dalam hidup kita is given for us to pass the test. COVID-19 is not given for us to stop us, but it's actually to grow us within our life. 2004 recession, Pak Robbie Johan memberikan saya buku yang namanya The Blue Ocean Strategy on how to create uncontested market space and make your competition irrelevant. Pada waktu itu saya pikir one of the great example of this Blue Ocean Strategy adalah tentang the Blue Ocean Strategy, the Red Ocean Strategy. The Blue Ocean Strategy is simply a market where you create your own product, you don't compete against anybody else. You are on your own. Red Ocean adalah market di mana semua orang berkompetisi, harga dimurah-murahin deh, paling murah deh. But the problem with that is, begitu kita murahin harga, kita turunkan harga jual kita di bawah dari production cost kita, everybody is starting to bleed, yaitu merugi, jadi merah. And the ocean menjadi merah, yaitu full of blood. Most business seringkali bertanding di level di mana mereka potong harga deh, semurah-murahnya. And most people of that kind biasanya don't make money and lose money and they don't survive very long. So, and one of the great example daripada Blue Ocean Strategy adalah tentang yang namanya the circus industry, a dying industry, because now here's the interesting about circus industry. Nobody, yang namanya anak-anak kecil zaman sekarang kan, siapa yang mau nonton circus? Well, they have Nintendo, they have PlayStation, they have Xbox. There's no need for them to go and watch Animal. Lalu animal right movement are saying, this is so cruel for you to treat the animal or to mengkerangkeng the lion and the elephant. And they're saying, this is not good. And corporate people, business people, siapa yang mau bawa business people untuk nonton circus? But this guy by the name of Guy Liberté creating a new industry out of a dying industry called the Cirque du Soleil, yaitu human circus. And today, setiap tahun, tiap hari 9,000 orang nonton this program, and the turnover of this business is about $700 million per year. It's an industry yang created out of a dying industry. It's a Blue Ocean Strategy. In that time, waktu itu Crown Group was just starting to learn about this new thing, and the Blue Ocean Strategy is creating yang namanya urban resort. Dari situ research kita mulai bertumbuh and growing to a decade of unlimited growth simply by positioning the product to a new positioning, but the thinking big and start small. And if you look at the graphic of our business, pada tahun pertama kecil-kecil satu, and then it grows to about $1 billion. Ada proses di mana juga bisnisnya tidak growing, and then 2008 waktu global financial crisis, bisnisnya growing to a level that we never thought is possible. Number 2, business, organization, individual yang growing as if there is no limit, it's always driven by passion and not profit only. Yaitu bisnis itu didrive oleh satu mungkin passion, bahasa Indonesianya hasrat, or the drive in our life that we love the most. Maybe if I can just describe what the meaning of passion. Passion is something that sesuatu yang Anda akan kerjakan dengan segenap pikiran Anda dan segenap hati Anda, and with everything that you have, bertahun-tahun, walaupun Anda tidak dibayar 1 sen pun. It's something that you just love. It's something that you don't understand why, but you love it. I love building. Kalau saya kemana-mana, I was looking at building. I love architecture. Everywhere I go, seringkali saya guyonan, maksudnya, when I was
taking my wife on a honeymoon, the first honeymoon that we had, right? I took her around the world and we went around the world. Dari 300 foto yang saya syuting, kira-kira 90% itu foto gedung. 10%-nya baru foto saya sama dengan istri saya. And then sometimes I said to her, can you move to the side? Bisa pindah ke sebelah kiri nggak? Gitu. Karena I wanted to show the building. And I love it so much because I don't know why, but I just love building. I love drawing. I love color. I love space. And one day, I took my son to Stanford. Dia waktu itu sekolah di USC, University of Southern California. And waktu saya ke Stanford and Stanford University, saya mulai bilang sama dia, ayo kita foto yuk di sini. Dia bilang, Dad, you never take photo di USC. And I said, because the building's not nice, you know. but Stanford, the building, oh my God, it was so beautiful. It was just the architecture, the space. And my kids understand, Daddy is like a little kid. Daddy, when he saw building or he sees beautiful building, it's like little kid in the candy store. He forget about everybody else. That's me. Now, the reason why business can only grow and continue to grow, and organization or individual to continue to grow is because you have to have a lot of passion for what you're doing, because it's so hard. If you don't, any rational person would give up. I did architecture. Everybody says, don't do architecture. It's hopeless. It's not a good cause. I do urban research. Orang bilang, jangan bangun desain yang bagus-bagus. Siapa yang mampu? And I'm pretty sure, seandainya waktunya Presiden Jokowi berkata, kita akan pindahkan kota kita ke Kalimantan, everybody says it's impossible. But unless you have a lot of passion and you love what you do, you'll give up along the way. And you'll never develop better skill, because everybody will tell you you're wrong. And they may be right for them, but it's not right for you. I love drawing, and that's what makes Crown Group is so beautiful. Now, in the word of Steve Jobs, berkata bahwa the only way to do great work is to love what you do. Benar apa benar, teman-teman yang di sana? The only way to do great work is to love what you do, because it's a skill that we do years, weeks after weeks, and sometimes we try things and it doesn't work. Sometimes we do something and it doesn't make sense, and it's always a trial and error. There's never a magic thing. But you love what you do, over time skill ini bertumbuh. Over time, seperti orang yang main piano, mungkin belajar main piano, the first time they do it, it's wrong, note ini salah, and somebody teaches them. And because they love what they do, they find better teacher, better mentor, and over time, they grow in their life. Now, think about this one. If you are a car industry, every one of us has a different passion dalam hidup kita. And every product mempunyai product positioning yang berbeda-beda. And you can't be one or the other. Contohnya, if you want to produce the cheapest car in the world that is cost effective, you build Hyundai. Benar apa benar? But if you want to build something really luxurious, yang the best of the best in the world, you build Rolls-Royce. Perception daripada orang adalah Rolls-Royce, the highest price, the highest quality. Kalau beli Rolls-Royce itu sudah pasti 5 miliar sampai 10 miliar. But Hyundai, there's nothing wrong with Hyundai, because Hyundai is the fifth largest car manufacturer in the world. Tapi kalau Anda mau membangun mobil yang cukup mewah dan cukup menengah harga, you build Honda and Toyota. Or you build Mercedes-Benz, or BMW or Lexus. Every product is all different. You can't be one or the other. Salah satu contohnya, kalau Anda dalam industri watches, Anda juga bisa melihat price and quality yang berbeda. Casio, lowest price, lower quality. Seiko, more expensive, better quality. Tag Heuer, middle price, middle quality. Rolex, higher price, high quality. Patek Philippe, you only buy it for your next generation. Patek Philippe does not start anything less than $20,000. Now, the reality adalah every one of them is different. Every one of them has a different product positioning. If you love being a Seiko or Casio, be the best in that. If you love to be Rolex, be the best in being Rolex.
Now, another industry, contohnya kalau Anda dalam industri food, every product has a different feel atau positioning. Contohnya Weet-Bix. Weet-Bix itu very healthy, but tastes really bad karena hambar. Cornflake, health-nya menengah deh, karena banyak sugar-nya. The taste-nya not bad, you know. But Coco Pop tastes really good. Tapi, so in terms of health, kalau Anda sudah banyak kolesterol, you don't try Coco Pop, because you'll die very quickly, right? Now, Coco Pop is so good for the young kids. They love Coco Pop. You give them Weet-Bix, they'll say, no, I'm not buying Weet-Bix. But kalau Anda orang tua and you give them Coco Pop, they will say, no, I don't want to buy that. So what I'm trying to say is that every one of this product is so different. Now, everyone is not just price and quality, dan juga price and image. Contohnya, Sportsgirl dan Sarah. Sportsgirl is lower price. Well, not bad, you know, like, but it's not considered to be a brand. Benar apa benar? Tapi kalau Anda mulai pakai Gucci, middle price, higher price, and higher image, kalau ada Hermes, kalau mau beli barang di Hermes, kalau Anda nggak investasi dulu beli barang-barang yang murah-murah, Anda nggak bisa beli barangnya 30.000, 40.000 dolaran. Which is crazy when you think about it, right? Kalau ada orang mau ke toko, dia bilang gini, saya punya 30.000 dolar atau 300 juta dolar, saya mau beli barang. Normally, every shop will say, oh my God, I want you, right? Tapi di Hermes, boro-boro Anda bisa dapat. Boro-boro kalau Anda sudah tidak spend waktu 30-40 ribu dolar sebelumnya, you will never be able to buy that. This business is working on brand yang image. Makanya kalau orang pakai Hermes, biasanya labelnya ditunjukin, benar nggak? Because it's about image. They all are different now. There's nothing wrong to be Sarah, because Sarah is one of the richest men in the world. But the passion and the love that he does is not about creating the most luxurious product, tapi membuat produk yang super fast, fashionable, good design, good price. That's Sarah positioning. Now, this is what I think we need to understand sebagai bisnis yang namanya space motivator. Price is not the only factor that people base their decision when they buy. Pada teman-teman kita yang di sini mungkin sebagai consultants atau bankers and the like, price is not the only thing that I go to my bank. I have a bank that offers me cheaper than other bank. I do not go to them because I do not make decision based on price alone. Ada builder yang datang pada saya, I'll give you the cheapest building cost. I said, no, I'm not giving it to you because I don't really believe that you are the right person for me. So, in other words, bahwa people do not make decision based on price. Di Indonesia atau negara Asia, diskon pada semua, pada ribut semua untuk beli. No, but it's not always the case. Space stands for security. P adalah profit. A, appearance. C adalah convenient. E is ego. Think about this one. Rolls-Royce. Sebagai example ya. When you buy Rolls-Royce, it's about security. Benar apa benar? Mobilnya safe, airbagnya banyak banget, and people are buying that for security. Profit. Nah, kan nggak masuk akal. Anda kalau beli mobil Rolls-Royce $500.000 atau $1 juta, by the time waktu dia keluar dari showroom setahun lagi, kalau Anda nyetirnya 1.000 kilo aja, mobil itu udah drop dengan 2 miliar harganya. Where is the profit? It's an image for these people. It's not because you make money by buying, but you're making money because there's something else for the business yang membuat mereka bilang, aku mau beli mobil Rolls-Royce because I have important client. Now, the most jam yang seringkali yang diuber orang, contohnya salah satunya adalah Rolex, yang namanya Hawk atau Pepsi, was not the most expensive Rolex yang dijual, but because people perceive waktu beli Rolex semuanya pada mau, and there is profit. So people make decision not because it's the cheapest, but because there will be profit that will come. A adalah appearance. Kalau orang nyetir Rolls-Royce kan, wah, kalau orang biasanya nyetir mobil biasa-biasa, maunya cepat-cepat, benar apa enggak? Satu hari saya dipinjemin sama satu teman mobil Rolls-Royce. Dealer ini, dia bilang, coba deh. Saya bilang, I'm not buying Rolls-Royce. I just don't want to buy it. I just feel it's not me gitu. Jangan pakai deh. And I thought, okay. Waktu pakai mobil Rolls-Royce, saya bilang, tolong ya kacanya dikeluarin dulu ya supaya orang pada lihat. This is crazy, and I thought,
Kenapa? Saya pikir, saya kalau nyetir, saya maunya pakai kaca Ray-Ban supaya orang nggak lihat saya. Tapi begitu dikasihkan Rolls Royce, saya kelihatannya keren kan, buka kacanya. This is just changing the mindset, and I thought, wow, makanya orang bang Rolls Royce because people want to look good, convenient. Berbisnis seperti kayak Rolls Royce dan mobil-mobil mewah ini, they make it so convenient for you to do business. Business people make it fast. If you promise to do something, make it on time. If you promise to deliver something, deliver it. E adalah ego. Makanya kalau waktu setelah saya dipinjemin mobil Rolls Royce, satu saat saya dipinjamin, saya ke restoran gitu. Lalu begitu di restoran, saya bilang sama teman-teman, tolong drivernya, kan dipinjemin driver juga. Saya bilang, tolong drive di depan, tolong parkirnya di depan pintu masuk. Saya bilang, I'm mad. This is crazy. I don't normally go and park in front of the restaurant door. I go and park somewhere else and then I walk back into it. But the ego yang dibangun dengan mobil-mobil seperti ini is showing yang dimana they create something for your ego. Makanya kalau orang pakai mobil jam yang keren, biasanya kalau ditanya jam berapa, oh tolong dong lihat sendiri deh. Kalau bisa lihat yang lebih dekat lagi. It's about ego. So space motivator, security, profit, appearance, convenient, ego is one of the things that creates value proposition kepada business. Now, whatever you are your passion, if you love furniture, be Ingvar Kamprad, yaitu IKEA founder. If you love fashion, be Amancio Ortega. If you love computer, do what Steve Jobs do, be an Apple founder. If you love writing, be J.K. Rowling. If you love missionary work and you love people and you love to help people, just be somebody like Mother Teresa. Because what I learned is this one, unless you love what you do, you really cannot become the best in your world. And Crown Group is a world of creating urban resort, beautiful urban. Kenapa? I grew up in the jungle of Kalimantan. That's why I understand about jungle. I understand about water. My business partner dari Bali, we understand how to create tropical a resort. My kid, my boy, and my daughters, I don't think they can create this because they do not grow di jungle seperti saya dan business partner saya yang di Bali. They don't understand this world. They understand more millennial. So that urban resorts, satu passion yang kita growing in the long term, creating profit. And that's what we learn about creating branding, brand follower. And then one day we launch a job. One day we start reaching 1 trillion in the first wave. The year after we launch another job, kita jual 1,7 triliun because we started to create product yang orang lain nggak punya. And then 2015 we launched another job, Infinity by Crown Group, and we sold $380 million in just single 5 hours because we're growing and growing through our passion. Number 3, I think I'm going to skip on this one here because we are running out of time. Number 3, every business, every organization that grow because they have a culture of innovation, yaitu innovate or die. If you don't innovate, you'll die. Simple as that. Karena unless you improve, somebody else is going to do better than you. Unless our skill set growing, somebody else is going to go and do it faster than us. It was actually interesting. Waktu saya di San Francisco and I read this newspaper, the newspaper title says something like this: "Who wants to kill Uber?" And the question is, the answer is, taxi driver mau membunuh Uber, because taxi driver complain tentang Uber taking over the industry. Benar apa benar? But artikelnya berkata, it's not just Uber who wants to kill Uber. Sorry, taxi driver, but Uber themselves wants to kill Uber by creating a driverless car. Dengan kata lain, this big business that grow and grow, continue to grow, biasanya waktu dia sudah memproduce satu produk yang berhasil, mereka sudah assemble a new team yang memikirkan what's the next product that can kill or override the product yang mereka punya sebelumnya. In other words, they have a culture of innovation. Mereka tidak tunggu orang lain untuk take over them, they take over themselves. And so is the Crown Group dari urban resort yang kayak Bali, we starting to develop urban resort sebagai satu kota yang satu fasilitas yang modern, iconic, and something that the world hasn't seen. And we keep growing, and we test ourselves in Sydney, we grow to Brisbane,
and then we grow ourselves to Melbourne, and we test our skill set ke Los Angeles, we test our skill set ke Indonesia, and then from residential property development, we move to hotel, to retail, and to where we are today. Thank you so much, Bu Frida. Baik, Pak Iwan, terima kasih Pak. Tadi sudah berbagi dengan kami semua pengalaman Pak Iwan dari mulai dulu hingga sekarang bisa menjadi suatu perusahaan bernilai 5 billion US dollar ya, Crown Group. Selamat Pak Iwan dan sukses terus tentunya. Pak Iwan, sebelum saya persilakan para peserta webinar untuk bertanya kepada Pak Iwan, saya juga ada beberapa pertanyaan dan kalau boleh kita ngobrol sedikit ya Pak Iwan. Dari yang paling hot saja nih, semua orang kan sekarang mengkhawatirkan dampak dari pandemi virus corona ini. Sebenarnya dari Crown Group sendiri, sebelum ada pandemi, tentunya sudah ada visi-visi dan rencana-rencana dari perusahaan untuk berkembang. Tapi kan kemudian ada pandemi virus corona ini. Apakah ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan atau strategi bisnis yang berubah? Mungkin Pak Iwan bisa share dengan kami. Yes. Kalau dari visi, kita tidak mengurangi visi kita, tapi kita malah thinking bigger. Because I am a believer adalah dalam hal bahwa setiap tes diberikan kepada kita untuk kita pass the test, untuk siap untuk tes yang lebih besar lagi di masa depan ya. So I learned that this is just another test. Contohnya, waktu saya mulai bisnis saya tahun 1997, when I started the business, Asian financial crisis, yaitu krisis moneter Asia. Perfect timing, buka perusahaan pertama, buka proyek pertama, property development, you are hit by crisis. 2004, saya mengalami recession New South Wales. 2008, global financial crisis, atau krisis moneter dunia. But in every crisis, yang menarik adalah bisnis kita tidak berkurang, tapi malah bertumbuh, dan bertumbuh lebih besar lagi. But there was an adjustment. Yaitu dalam hal kita mulai mikirkan bagaimana untuk cash flow kita jaga. Jadi yang nomor business is about preservation ya. Jadi we think about COVID-19 ini krisis yang jauh lebih besar adalah karena dia mempengaruhi seluruh dunia. It's not just one world, every business, except for business yang kayak Zoom conference ya, and food industry. So what we did is the first thing that we do when we saw this crisis adalah kita mulai adjusting cash flow kita. Kita mengurangin ongkos kita, and collectively sebagai tim kita juga make decision untuk mengurangi jam kerja mereka sebesar 15-20%, berarti ya gaji kita juga kita kurangkan 15-20% to make sure untuk supaya jangan sampai kita tidak survive for the next 1 year gitu. Nah, tapi juga kita lihat ini satu opportunity yang besar bahwa we have to move from physical presence to a virtual presence, yaitu kesempatan untuk kita bisa menggunakan Zoom conference, webinar, and the like untuk to show up produk kepada teman-teman kita dimanapun mereka berada. And so fascinating gitu, karena kalau misalnya dulu kita mau mengajarkan tim kita untuk tentang Zoom, atau apalagi kalau di Indonesia, and maybe also the next generation ya, maksudnya older generation gitu. Kayaknya susah banget gitu. Tapi begitu COVID-19 terjadi, dalam waktu 3 hari, we have to do a trial run. Kita langsung siapkan Rabu, Kamis, Jumat, Senin karena lockdown. Rabu tes Zoom conference, Kamis kita trial, Jumat kita off di rumah semua. By Friday, in 3 days time, semuanya jadi jagoan. Sekarang saya lihat di Indonesia sangat jagoan banget. It's kind of showing also this, Bu Frida, bahwa even the older generation can be quick in adapting technology no matter what age they have. Because if we have to learn. So that thing yang kita kerjakan, and we also do, kita ngerjakan juga yang 360-degree video, sehingga orang bisa lihat hotel kita, Sky Hotel dan Crown Group, lihat unitnya wherever they are, and perfectly how it looks like. Oke Pak Iwan, jadi dari sejumlah strategi mungkin yang paling ditekankan adalah mengurangi ongkos atau cutting cost begitu ya, dan dibuat seefisien mungkin, dan juga dengan cara pemasarannya dirubah begini, bukan hanya secara fisik tapi lebih virtual begitu. Tapi Pak Iwan melihat apakah nanti setelah pandemi COVID-19 ini, apakah ada perubahan dari segi demand begitu? Karena kan orang tidak lagi membutuhkan ruangan secara fisik. Orang bisa saja bertemu, bertatap muka secara virtual.
virtual. Mungkinkah permintaan terhadap ruang perkantoran atau mungkin ruang pertemuan lainnya atau mungkin hotel, apakah itu akan berkurang nantinya dan mempengaruhi strategi Pak Iwan ke depannya? Saya pikir sih enggak gitu. In the beginning yes, tapi it will definitely akan merubah cara kita bekerja ya, karena orang kan bekerja lebih mobile gitu. Dan yang luar biasa banget adalah merubah culture kita kerja gitu. Kalau dulu tuh yang namanya being on time itu 10 menit, 15 menit telat ya. Tapi kalau yang namanya webinar atau Zoom conference itu harus be on the dot. 1 second itu too late. Benar ya? Iya. But office building adalah satu tempat di mana orang itu collaborate. Jadi office not just about space, is about co-working, sharing ideas, interaction. Zoom conference can't replace face-to-face meeting. Nah, kita juga lihat sekarang di Sydney sudah mulai normal kembali. Hotel kita udah waktu bulan Maret turun dari 80% drop menjadi 20%, sekarang udah naik jadi 80% kembali lagi. So it was actually interesting that it's coming back up really fast. Yang saya tahu, Bu Frida, adalah after going through the three crisis ataupun krisis apapun juga, tidak ada satu pemerintahan, any political party atau satu partai politik yang mau negara itu gagal. Karena kalau negaranya tidak berhasil, atau contohnya the country is not doing well, misalnya unemployment begitu tinggi, it just means that they will lose their job. Berarti tahun depannya bisa-bisa nggak di voting gitu. And so I learned that every government in the world will find a way to inject dana. And we all learn dari global financial crisis yaitu GFC bahwa the first thing that every government will do is two things, ya, two steps, scale and speed, yaitu injeksi dana begitu besar, yang besar. Kedua adalah dengan cepat. Contohnya waktu 2008, Prime Minister Kevin Rudd, waktu GFC, injeksi dana $10 billion untuk membangun sekolahan seluruh Australia. And that is at a speed yang begitu cepat sekali. Nah, sekarang COVID-19, government Australia memberikan dana $25.000 setiap orang yang bangun rumah baru. Dan juga pemerintah Australia juga memberikan yang namanya job keeper, yaitu pada setiap orang yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan diberikan dana $35.000 per tahun dari pemerintahan untuk subsidi sehingga kita tidak kehilangan kerjaan sama sekali. So I am a believer bahwa Indonesia akan mengerjakan yang sama post COVID-19, dan juga ada juga cara-cara government dalam akselerasi, yaitu contohnya di New South Wales pemerintah akan berbicara kepada industri asosiasi yang bertanya kepada contohnya developer, ada nggak tanah-tanah Anda atau perizinan-perizinan yang bisa kita akselerasi sehingga kita bisa cepat gitu bangunnya. And so kita dua dari proyek kita yang sebesar 10 triliun itu dimasukkan dalam kategori untuk akselerasi karena proyeknya cukup signifikan. So I am confident bahwa saya pikir we are not going to go slower, tapi we are going to go faster. Karena sekarang berarti contohnya ya, Bu Frida, kita bisa webinar internasional. Kalau dulu mau ke Indonesia susah banget gitu waktunya, benar apa benar? Yeah. So I was so fortunate gitu, saya lihat, and then we can, I've been thinking about misalnya sharing kepada USC student, dari dulu nggak pernah kesempatan Bu Frida, but during this COVID-19 melalui webinar atau Zoom conference, saya waktu itu diundang untuk bicara kepada student di USC, di USC gitu. So senang sekali dia dengerin Pak Iwan ini sharingnya. Sehari-hari kan kita semasa PSBB di Jakarta nih Pak ya, kita mendengarkan mengenai korban dari COVID-19 begitu, kemudian bagaimana nanti ke depannya, semua orang takut ada resesi. Tapi kalau dengar sharingnya Pak Iwan, kita malah makin optimis bahwa nanti ke depannya justru akan lebih baik ya Pak ya. Tapi Pak, tadi waktu sharing ada satu hal yang Pak Iwan mention mengenai passion. Bagaimana kalau umpamanya nih, kita semua sudah punya passion, kita ingin melakukan sesuatu, tapi tentu harus ada persiapannya ya kan. Sebagai seorang Pak Iwan di Crown Group, ingin membangun, katakanlah develop suatu estate, tentunya harus menentukan beberapa hal di muka. Contohnya mungkin lokasinya, atau berpartner dengan siapa. Nah itu trik-triknya itu bagaimana itu Pak, untuk menentukan hal tersebut sehingga memberikan fondasi atau dasar yang kuat bagi proyek ke depannya? Yes. So again, that was a good question, Frida. Think big and start small. Start really small.
Jadi ingat maksudnya dalam hidup saya, I started really small. Dari gambar rumah orang, dapur orang, garasi orang, pagar orang, really small job. Kamar mandi saya sendiri. Setelah itu mulai skillnya dibangun. Setelah itu mulai mengerjakan satu rumah yang besar, 2 rumah, 15 unit. Setelah itu mulai saya bisnis partneran. Nah, if I yang sering saya lihat itu adalah kebanyakan orang are not waiting passion enough atau passion maksud cukup sabar untuk satu demi satu, step demi step. Karena menurut saya bahwa membangun perusahaan atau organisasi atau bisnis atau life career is like climbing a mountain. Dalam hal bahwa sometimes you have to climb up and stop and rest, and then climb up to the next step and stop again and rest. And that's the same principle. Nah, kalau Anda seorang property developer seperti saya, ada skill set yang Anda harus punyakan, yaitu Anda harus mengerti tata kota. Anda harus mengerti tentang kompetisi Anda. Anda juga harus mengerti produk apa yang betul-betul yang Anda passionate and you love and you will want to do for the rest of your life. Dalam case saya adalah saya mau jadi raja urban resort developer. Saya tuh nggak pinter bangun office dan shopping center. So I want to be the best that I can be. Setelah 20 tahun membangun ini, mulailah bisnisnya kelihatan sehingga orang berkata, wow, you're doing really one of the best in Australia. And so the tip is really start really small, slowly. Nah, finding partner juga another challenge ya, karena seringkali kalau Anda dapat partner yang baik, you're doing well, but if you find the wrong partner, juga a nightmare. So partneran juga sama, partneran yang kecil-kecil dulu, kerja yang kecil-kecil dulu. When you really you feel comfortable, then you take it off to the next level. Crown Group juga sama. Tahun 1996, saya raise up $5 million capital. Dari project pertama, kita merasa, wow, we're doing really well, and we like one another. So I said, okay, let's continue. Oh, we said, let's continue to the next one. That's how it started, Bu Frida. Baik. Menarik sekali Pak Iwan, dan sudah ada seratusan peserta webinar nih sore ini yang tidak sabar mau bertanya langsung kepada Pak Iwan. Saya akan persilakan kepada peserta untuk bertanya. Yang pertama saya persilakan Pak Wismoyo. Kepada Pak Wismoyo, tolong di-unmute Pak untuk bertanya. Dan silakan dimulai dengan memperkenalkan dirinya dengan pertanyaannya kemudian. Silakan Pak Wismoyo. Ya, selamat sore Pak Iwan. Perkenalkan saya Wismoyo di Jakarta, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Halo, kedengaran nggak ya? Silakan Pak. Silakan Pak Wismoyo. Oke. Untuk pertanyaan saya tahu untuk Crown Group kan sedang investasi di Sentul, Pak ya. Kalau boleh tahu, may I know why you choose Sentul? Terus what are your thought process in deciding the location and parametrics that you use to determine whether the location is feasible or not? Jadi itu sih. Oke, Baik. That's good. Pastinya kalau kita lihat Sentul, nah, kita itu suka developing di daerah yang lagi developing. Kita tuh Crown Group itu terkenalnya developing bukan di daerah yang super prime, tapi daerah yang akan growing. Karena menurut kita bahwa investasi government is important, penting banget untuk masa depan harga daripada investasi kita. So, karena yang waktu pembeli kita beli dari produk kita juga ingin mereka do well dari beli kita. So, we understand dari Sentul banyak sekali LRT infrastructure dan daerah yang lagi bertumbuh gitu dan daerah yang cukup dingin. So, that's one of the decision dan kita ingin masuk ke daerah yang kita lihat kebetulan lokasi kita cukup sesuai juga dengan brandnya Crown Group. So that's another decision-nya bahwa kita tidak develop dimanapun, setiap di project dimanapun juga we decide where we can develop gitu. Nah itu dari segi brand. Of course dari segi financial juga dihitung juga, but does it make sense financially gitu. Jadi kita hitung bangunnya berapa, cost-nya berapa. Kita juga lihat kompetisi kita siapa aja and absorption rate ya. Jadi di satu kota itu there's only so many people buying in that area. Karena kalau semuanya masuk pada saat yang bersama, ada positifnya tapi juga ada negatifnya di mana kalau demand-nya kebutuhannya sangat sedikit atau bukan kebutuhan konsumennya sedikit,
setiap orang ini kan bertanding dengan konsumen yang sama gitu, dan akhirnya juga very hard to move the stock gitu. So these are a few decision yang kita harus kerjakan, dan juga kita cek juga tentang misalnya what's happening, misalnya dari Aeon Mall yang akan lagi dibangun di sana, kita juga lihat LRT gitu ya, dan juga kita lihat Ring Road yang akan mengelilingin tanah yang kita dekat di situ. But Sentul is a place also, the reason why I go there, I want to give back to Indonesia gitu, karena saya tidak mau membangun sesuatu proyek mewah di sana. To me, is luxury is about building beautiful architecture. Saya ingin membangun proyek yang menengah ke bawah di situ, but just beautiful middle to lower price. It's not really the high end product yang saya mau bangun di situ, but it's luxury through its design. Luxury dari cara kita relate to context, and to me, saya ingin membangun untuk generasi milenial yang mungkin can't afford, yang nggak mampu untuk tinggal di city di Jakarta, tapi and can only stay in di Sentul gitu. But at the same time, they want to have a place they can be proud of. Baik, Pak Wismoyo sudah dengar penjelasan dari Pak Iwan. Mudah-mudahan puas ya Pak ya. Ini calon customer atau calon developer juga nih ya. Nanti kita tunggu saja action dari Pak Wismoyo. Pertanyaan berikutnya sudah ada Pak Thomas yang ingin bertanya kepada Pak Thomas. Silakan di-unmute ya Pak ya. Silakan Pak Thomas. Iya, terima kasih. Ya, silakan Pak Thomas. Mas, apa kabar? Ya Pak, saya Thomas Pak dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oh. Jadi kebetulan saya juga Pak. Nah, saya mau bertanya, mungkin ada dua hal Pak. Yang pertama masalah kalau kita developer ini kan sangat dekat dengan perizinan Pak. Nah, jadi apakah Bapak pernah menghadapi oknum-oknum birokrasi yang mempersulit perizinan? Kemudian bagaimana Bapak menanggapi atau merespon lah untuk perizinan tersebut? Nah, terus yang kedua, perusahaan saya ini saya rasa sih sudah mulai cukup berkembang. Nah, cuman ada kendala dalam sumber daya manusia Pak, karena menurut saya kan perusahaan itu butuh tim yang kuat untuk menjadi lebih besar. Karena di daerah-daerah ini ya kalau saya lihat kan SDM itu kan sangat terbatas Pak. Nah, kira-kira bagaimana nih, ada saran atau pendapat dari Bapak supaya kita bisa menjadi lebih baik Pak? Saya rasa itu Pak, terima kasih banyak. Ya, Pak Iwan. Pastinya number one adalah kalau kita mengurus perizinan itu kadang-kadang kita menghadapi suatu birokrasi ya. So my advice is this, kita lakukan yang above board aja gitu, karena saya yakin bahwa every government termasuk di Indonesia mau yang transparan gitu, karena zaman sekarang kalau kita bermain yang tidak transparan atau below the table, problemnya akan kena nanti di depannya gitu. Jadi it's not worth it gitu. And for business, kita ini value kita bukan karena kita misalnya merubah peraturan jadi mungkin harusnya bangun 5 tingkat, atau bisa jadi 10 tingkat. Dengan karena koneksi atau karena sesuatu yang tidak normal gitu. Kan problemnya nanti kalau ada masalah ke depan, your brand will disappear. How we make money sebagai Crown Group, waktu saya mulai itu perusahaan saya mikir, Toshiba, Apple Computer makes money because they create great product and great brand, Mbak. Jadi they make, and then this is without borders, tanpa batas. It continue, the more you build, the better you are, the more people will pay you more money, gitu. Karena the more profit you make, gitu Pak. Karena the more profit you make, the better people you can employ ya, yang berikat kepada, maksudnya related to pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kita membangun SDM yang besar. Build a good brand, karena kalau Anda satu brand yang baik, smart people only want to work with good brand. Ya. And smart people juga nggak mau kerja dengan perusahaan yang kiri kanan, yang meleng-meleng gitu, karena because it's their name. And they don't have to work for you and me, because they're smart, right? Now, but also invest yang banyak untuk edukasi pada tim Anda. Karena ini adalah journey of life yang dibangun dari awal gitu. Nah, I believe in employing also the next generation leaders, itu membawa dari generasi yang muda-muda yang terakhir ini, because yang bukan terakhir, yang the latest generation, millennial generation, because they're smart. Mereka sistem teknologi, cara mereka branding, they're very good at it. Jadi I believe in bringing generasi yang leader yang udah lama, yang sudah senior dan juga middle, setelah itu yang bawah gini. And
I invest a lot in education. Now, saya yakin seringkali bukan karena mereka tidak mau, Pak, untuk berhasil, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana berhasil. So, apalagi dengan adanya Zoom conference sekarang, kita bisa contohnya mengundang pembicara atau teman-teman Anda yang dari luar negeri atau dari luar kota atau somewhere, or even di Pontianak ya, Palangkaraya maksudnya, dan smart dan bisa mengundang untuk sharing pada mereka bagaimana tip mereka, ada marketing, sales, product, design, banyak banget. Anything that you want to learn sudah di YouTube kan, tinggal ajarin mereka because ada satu statement berkata begini, you cannot conceive or you cannot achieve what you cannot conceive. Anda tidak bisa mencapai apa yang Anda tidak pernah lihat. Nah inilah yang seringkali yang waktu saya ke Pangkalan Bun bikin buku Without Borders itu, teman-teman bilang, aduh Wan, di Pangkalan Bun payah-payah semua orang, nggak pintar-pintar Wan. No, I said that's not true. Saya orang Pangkalan Bun. I was just fortunate. My dad invested time dan money, walaupun saya tiap tahun hampir gagal nggak naik kelas, ngirim ke luar negeri, karena he wants me to learn of a new thing. New vision, new ideas. I was not smarter, but I become smarter because saya melihat sesuatu yang dulunya saya nggak bisa lihat itu. So that investasi itu yang penting itu. Nah untuk Bapak adalah train anak-anak muda ini seperti mereka atau leader-leader di bawah Anda sepertinya mereka adalah anak-anak Anda because you cannot buy loyalty, Pak, right? And so you train them up seperti mereka adalah anak Anda and your vision, your heart adalah bikin mereka lebih baik daripada Anda. Oke. Pertanyaan dari Pak Thomas sudah dijawab. Selanjutnya ada Pak Widi Wardana dari Bandung ini yang ingin memberikan pertanyaan ya buat Pak Iwan. Silakan. Oh, maksud saya Mbak Windy ini. Silakan, Mbak Widi. Oh, mohon maaf Bapak, Pak Widi, silakan di-unmute, Pak. Ya, halo. Halo. Kedengeran? Ya, silakan Pak Widi. Halo Pak Iwan. Saya Widi, mau bertanya untuk Crown Group sendiri itu target marketnya ke arah siapa dan diferensiasi produk apa yang ingin ditunjukkan? Terima kasih. Crown Group targetnya adalah kalau seandainya kita mobil itu adalah Mercedes-Benz at the price of Honda. Ya jadi kualitas bagus dengan harga menengah gitu. Dan what makes us good adalah kita inovator gitu dalam secara architecture dari luar dan juga membuat urban resort yaitu kayak Bali di kota Sydney di project kita, and then yang membuat kita kuat adalah karena kita adalah one vertically integrated structure, yaitu kita desain, kita bangun, dan kita juga sales and marketing dan after sales service, sehingga dari integrasi service it's just one smooth line. Terima kasih. Ya, Pak Iwan, kalau mau break, monggo loh Pak, silakan kalau mau minum dulu mungkin. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Pak Cahyo yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan di-unmute Pak Cahyo. Ya, terima kasih Pak Iwan, selamat sore. Pak Cahyo, apa kabar? Baik Pak Iwan, terima kasih. Yang saya tanyakan adalah apa perbedaan sebenarnya antara Blue Ocean strategi dengan Red Ocean strategi? Dan kalau bisa mungkin Bapak contohkan bagaimana cara mengimplementasikannya di masa pandemi ini. Terima kasih Pak Iwan. That's good. Blue Ocean strategi adalah kita create satu produk yang berbeda daripada sekeliling kita sehingga kita tidak berkompetisi dengan mereka soal harga. Sehingga kita bisa set our own rule atau menulis cara permainan kita sendiri. Contohnya Crown Group adalah mengerjakan urban resort strategi. Sedangkan banyak kan developer di sekeliling kita membangun rumah-rumah yang semurah-murahnya mungkin karena mau bikin yang untuk affordable. Tapi kita tidak mentargetkan market itu karena saya tidak mau berkompetisi dengan ribuan properti yang di sekeliling kita. Nah, Red Ocean adalah industri atau profesional yang biasanya, aku mau menangin dengan harga dibanting dulu. And this is dangerous gitu, karena seringkali karena kita potong harga, kita biasanya rugi gitu, karena marginnya terlalu tipis gitu. Nah, waktu saya bangun bisnis saya arsitektur in the early day,
banyak banget orang kalau arsitek first year tuh desperate gitu ya. Jadi mengerjakan semurah-murahnya, mendapatkan fee yang sangat murah padahal rugi gitu. Nah, problemnya when you build business, you win one client, klien ini akan bawa klien lagi. Jadi akhirnya klien yang satu berasa, oh bagus, aku dapat dia karena dia murah. Klien yang kedua juga mau datang ke kita karena kita murah. Masalahnya dengan itu, lama-lama kita tidak bisa membangun resources atau investasi dengan equipment atau sistem yang membuat kita jauh berbeda dengan pada yang orang lain gitu. Nah, pada waktu saya start memulai bisnis arsitektur saya bilang, no, I don't really want to compete di market situ, karena itu bukan keahlian saya. I want to compete dengan service, desain yang bagus, dan saya yakin bahwa klien yang pintar, klien yang baik juga tahu bahwa kalau saya tidak make money, itu akan rugi untuk dia gitu. Jadi, so I targeted dengan klien yang baik-baik, yang memang see the value, tapi juga ada klien yang betul-betul neken. But what I did is I sell value kepada mereka gitu ya. Mungkin kalau Anda pikirkan bahwa setiap customer yang mau beli mobil gitu kan bisa punya pilihan, lihat showroom Hyundai, Kijang, Toyota, atau BMW, atau Mercedes-Benz. So, of course kalau dia ke Mercedes-Benz, dia tidak akan berkata, harganya kalau tidak sama dengan Hyundai. Mungkin mereka bisa bertanya gitu, diskon dong 20% gitu. Tapi bisnis-bisnis ini sudah jelas, no, we don't compete in that level. So, contohnya Hyundai membuat satu blue ocean mereka dengan mobil yang murah, dengan harga yang semurah-murahnya gitu ya, dengan kualitas yang nggak sebagus dengan Mercedes-Benz. Dan Mercedes-Benz creating blue ocean-nya dengan mobil yang solid, security, teknologi yang bagus, dan membuat image-image. Dan produk seperti Mercedes-Benz nggak bisa membuat produk yang sangat murah sekali karena akan merusak image mereka. I hope that answers your question ya Pak ya. Oke, baik sekali Pak Iwan penjelasannya. Kita akan ke penanya selanjutnya. Ada yang mau bertanya dari Semarang ini Pak Iwan, Pak Minanul, kami persilakan. Pak Minanul bisa di-unmute? Ya. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam. Ya, saya dari Semarang Pak Iwan. Saya developer landed house. Sudah developer landed house di Semarang. Sudah 5 tahun ini saya sebagai developer dan saya sendirian, tidak ada partner. Sudah 3 tahun ini saya merasa stuck, nggak ada berkembang lagi ya. Basic saya orang ekonomi bukan arsitek Pak Iwan. Oh, oke. Ekonomi, manajemen ya. Saya rasa saya perlu berpartner Pak Iwan karena memang saya hobi saya sebetulnya menganalisis, mengotak-atik angka begitu. Bagaimana caranya supaya next 5 tahun ke depan saya bisa fastest growing. Kemudian yang kedua, saya harus berpartner dengan siapa sebaiknya. Ya, terima kasih. Saya pikir dalam bisnis kita boleh punya visi yang besar, but at the same time juga make sure jangan berkembang terlalu cepat yang kita kalau gagal satu proyek itu kita bangkrut ya. Jadi I don't do business yang saya kalau seandainya proyek itu gagal saya bangkrut. So tapi saya juga tidak menutupin kemungkinan mengerjakan proyek-proyek yang super profitable gitu. Dan dalam Crown Group story waktu setelah 8 tahun pertama, proyek saya biasa-biasa aja, profit marginnya kira-kira 20% daripada total development cost gitu. Tapi setelah 8 tahun, saya dapat satu proyek yang profit marginnya itu 40% gitu. Jadi dan dana saya cuma pada waktu itu cuma masukkan dana $1 juta, but I make super profit gitu. Super profit dah, pokoknya profit satu proyek itu sama dengan hasil dengan Crown Group selama 8 tahun gitu ya. Jadi so there are times where we make super profit gitu, but it was natural karena saya udah sekolah, belajar, lalu mulai pengalaman 8 tahun berdevelopment, akhirnya mendapatkan skill-skill tertentu gitu. Nah, to find partner, menurut finding partner, kalau Anda dapat partner yang the wrong partner, it's also a problem gitu ya. Finding partner itu kayak menikah deh gitu. If it's good, it's fantastic. If it's bad, it's a problem, right? Karena nggak gampang untuk keluar dari partnership gitu. Nah, contohnya,
mungkin ada yang akan datang kepada Anda, dia bigger developer, dia have more money daripada Anda ya. Lalu mereka akan berkata, aku mau 51%. Problemnya adalah seringkali dalam bisnis berpartneran, kalau orang sudah mayoritas, berarti dia control direction. Kalau dia baik, bagus. Tapi kalau dia tidak baik, dia bisa, he can kill you. Gitu. Dalam hal, karena dia bisa mampu untuk stop project itu dan Anda akan struggle karena Anda memerlukan uang itu kan. Jadi saya melihat banyak sekali bisnis partner yang salah, yang dimana mereka menggunakan majoritas mereka untuk stop project itu untuk bikin Anda desperate, sehingga Anda desperate akhirnya mau nggak mau jualan. If when you're desperate, you sell it. You won't sell it at any price gitu. Nah, tapi saya sendiri partnerannya adalah, saya waktu pertama di bisnis Crown Group, saya bukan 50% dari Crown Group, saya cuma 8,33% daripada Crown Group gitu. Setelah 10 tahun ke depan, saya baru masuk ke dalam 50% gitu. Nah, saya nggak takut sebetulnya dalam partneran waktu itu, karena these are people that I kind of learn. Nah, I was fortunate, tapi beruntung juga, karena kalau seandainya partneran saya waktu itu nggak baik, partneran itu sampai hari ini terus 24 tahun lagi nggak baik, mungkin saya pikir juga problem gitu. Tiga prinsip dalam saya yang Anda bisa tuliskan ya untuk mencari partner yang baik, yaitu 3C. The first C adalah chemistry. Chemistry itu kecocokan Anda dengan dia. Jadi ini biasanya orang partneran itu jangan cepat-cepat jatuh cinta for the first sight gitu. Lebih baik berteman dulu. So the first principle dalam partneran adalah berteman dulu, bertahun-tahun dulu, berbulan-bulan, bertahun dulu, barulah partneran ya. Kedua C adalah karakter. Nakal apa enggak orang ini? Orangnya gampang give up apa enggak? Kalau Anda partneran pada orang yang ikut-ikutan aja, kayak COVID-19, lalu dia bilang jangan stopin aja projectnya. If they are majority, Anda akan punya problem gitu ya. Jadi karakter itu kan kejujuran. Tapi kalau dia nggak jujur juga Anda pusing gitu. Karena misalnya partner Anda ngurusin bangunannya, lalu dia ambil uangnya dari kiri dan kanan gitu. Jadi first C is chemistry, kedua adalah karakter, ketiga adalah kapasitas. Jangan mencari partner yang kapasitasnya competing with you, tapi yang completing with you. Yaitu melengkapi. Jadi jangan yang membuat yang sama. Misalnya saya punya partner adalah satu builder, satunya adalah orang real estate agent. We don't compete, but we complete one another. Karena skill saya tidak kompetisi dengan partner saya yang satunya. Seandainya partner saya dua itu semua arsitek, saya pikir kita akan babak belur deh. Karena whatever I think it's good, I think it's not good gitu. Tapi karena kita melengkapi sehingga membuat perusahaan itu menjadi besar. But take your time. Jangan jatuh cinta at the first sight kita aja dalam partneran. Baik, Pak Iwan, ini nasihatnya bisa berlaku di semua area kehidupan ya. Untuk cari pacar atau pasangan hidup juga boleh trisinya ini dipraktekkan ya Pak Iwan. Iya, boleh. Iya, pertanyaan dari Yuke Firlianti berikutnya saya persilakan kepada Ibu Yuke. Silakan di-unmute dan silakan bertanya Ibu Yuke. Ya, terima kasih Pak Iwan. Halo. Saya di era pandemi ini kan sering mendengar istilah ada on off perusahaan gitu ya, termasuk misalnya properti nih. Properti gitu. Jadi inovasi seperti apa sih yang diperlukan untuk para pengusaha atau khususnya di bisnis properti ini agar kita bisa terus leading gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Di era pandemi ini Pak Iwan. Terima kasih. Ya. Yang pasti kayak yang pandemi COVID-19 atau tidak COVID-19 itu sama aja, anggap aja krisis gitu ya Bu ya. Oke, jadi so we need to do the same thing gitu Pak. Bu ya, mengerjakan hal yang sama, marketing yang sama. Cuma perbedaannya kita harus mulai berubah menggunakan kesempatan teknologi breakthrough ini melalui kayak webinar, Zoom conference untuk marketing ke seluruh dunia gitu. Kalau Anda seorang property developer seperti saya yang harus reaching China, contohnya I was glad, saya happy banget karena COVID-19 dalam secara teknologi gitu. I'm not happy with COVID-19, but I'm happy kita belajar untuk webinar melalui ke China segala. Nah, biasanya saya kalau untuk press conference, saya harus terbang ke China atau ke Indonesia atau ke USA untuk ketemu jurnalisnya. Tapi sekarang dengan adanya percepatan webinar dan Zoom conference, saya nggak perlu ke sana, kita bisa mengadakan press conference melalui Zoom conference ini. Nah, I think the principle is the same. Kalau saya jadi ibu, mungkin kita adakan event. Ya sekarang ibu developnya di mana mungkin saya nggak tahu. Tapi seandainya sekarang kan kita bisa bikin event
minum kopi bersama-sama dengan seluruh dunia. Benar nggak benar, Bu? Bisa kita menjangkau juga Ibu atau teman-teman menjangkau diaspora Indonesia yang di seluruh dunia gitu. Yang mungkin punya potensi jadi pembeli di Indonesia gitu. So I think this is just bagi saya cuma ada 3 A yang saya pakai dalam setiap kali menghadapi krisis gitu, yaitu satu adalah accept, menerima apa yang kita tidak bisa rubah. Jangan jadi panik, jangan paralyzed atau paralyzed jadi paralel gitu, atau paralel lumpuh maksudnya. Waktu kita mengalami krisis, karena krisis ini cuma salah satu krisis, setelah itu Amerika krisis, setelah itu Indonesia krisis. Kalau kita hidup dengan krisis terus lalu kita tidak menerima apa yang kita tidak bisa rubah, kita jadi lumpuh gitu dan tidak bergerak. The second A dalam hidup saya adjust, itu adaptasi, dan adjust itu merubah cara bekerja kita. Waktu 2004 krisis di New South Wales, saya merubah product positioning saya menjadi urban resort, Bali in Parramatta. Wah, setelah itu bisnis kita boomingnya luar biasa. COVID-19, kita merubah cara kita marketing, 360 degree video, kita mengadakan function, kita mengadakan briefing dengan klien-klien kita seluruh dunia melalui press conference. Saya sekarang ada project di Melbourne, saya nggak perlu terbang ke Melbourne, tapi saya bisa bicara ke seluruh real estate agent di Melbourne, dan saya harap mungkin, bukan saya harap, kita juga lagi rencanakan untuk, saya ingin sharing dan sharing principle ke seluruh agen-agen seluruh Indonesia gitu. Jadi the last A saya gunakan adapt, adjust, itu adaptasi dan adjusting untuk akselerasi dalam bisnis kita and to go faster. Dan saya sih melihat bahwa setiap krisis itu atau setiap tes itu untuk kita bisa lulus, Bu. Jadi anggap aja ini tes yang kita harus lulus supaya siap untuk masalah yang lebih besar lagi atau tes yang lebih besar. Jadi kayak mungkin dalam hidup kita kalau saya yang udah lama di Australia, kalau ke Indonesia makan di jalanan pasti diary gitu, ya kan? Pasti mesti makan obat diary because I'm not used to it gitu. Tapi kalau udah lama di Indonesia kena makanan jalanan terus, saya nggak akan dapat diary gitu. So I think problem dalam bisnis dalam hidup kita is there for us to accept, adjust, and to accelerate. Oke. Terima kasih, Bu. Accept, adjust, dan accelerate. Ini 3A nih. Tadi 3C, sekarang 3A nih, Bu Yuke ya. Kita ke pertanyaan yang berikutnya yang akan datang dari Ibu Tina kepada Mbak Tina. Saya persilakan untuk di-unmute dan silakan dengan pertanyaannya. Ya, Pak. Selamat malam, Pak. Sore Indonesia. Selamat malam. Iya. Ini, Pak, saya ingin tahu saran Bapak untuk pebisnis yang mengalami kemunduran, merasa ini bisnis passion saya, tapi kok saya malah mundur, modal saya malah habis, seperti itu. Bagaimana agar jiwanya itu ada passion lagi untuk berkembang lagi. Terus yang kedua, Pak, saya mau tahu juga tanggapan Bapak, bagaimana dengan orang yang punya bisnis tapi juga masih bekerja gitu, bekerja untuk perusahaan lain, tapi dia ingin memulai bisnis, dalam artian mungkin kalau bisnisnya maju, mungkin dia akan keluar dari pekerjaannya. Kalau dia ternyata tidak berhasil, dia masih ada sampingan seperti itu. Bagaimana tanggapan Bapak untuk orang yang seperti itu, Pak? Dua itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama kan lebih ke arah bagaimana kita kalau lagi mundur, lagi mengalami krisis seperti ini, setiap orang mengalami yang sama, Bu, ya, bahwa kalau dulu turnover kita bisa 5 triliun sampai 10 triliun satu tahun ini kita juga harus menyesuaikan bahwa melalui COVID-19 mungkin 2 triliun aja udah bagus sekali gitu ya. Tapi kita kapasitas pengeluaran ongkos kita juga kita sesuaikan dengan kapasitas kita. Tapi pada saat yang sama bukan berarti kita bisa mundur, karena waktu COVID-19 ini kesempatan untuk saya beli tanah gitu contohnya. Jadi ada opportunitas yang tidak ada waktu booming time. Waktu krisis seperti ini biasanya yang orang yang passionate dalam hidupnya yang akan stay, yang akan tetap fighting atau bertempur ya, and keep fighting, sedangkan orang-orang yang spekulasi pada mundur gitu. Yang orang seringkali, oh ini bukan dunia saya, but the good one will become better and stronger gitu ya. Jadi stay to what you do dalam hidup. Mungkin di buku mesin juga kita bisa lihat bahwa kalau seandainya kita lihat pohon ya, pasti ada kan waktunya kemarau, ya juga winter, yaitu musim dingin gitu kan. Ada waktunya musim spring, ada waktunya musim gugur gitu. Waktu musim kemarau, dry season itu, kalau pohon itu kita cangkokkan, pindahkan ke tempat lain terus, biasanya akarnya tidak akan pernah dalam gitu. Nature atau
dunia alam mengajarkan kita bahwa pohon itu waktu melalui masa kemarau, akarnya makin turun ke dalam tanah gitu untuk mencari the new source of life. Bisnis yang terus dipindahkan atau berganti bisnis yang baru will never really grow strong. Nah, krisis seperti ini kita belajar, because what used to be good enough is not good enough anymore now. So you have to find a ways to accept, to adjust and accelerate. Terus saja gitu ya. Jadi untuk to stay safe, dengan ikut aja CNN VIP class gitu ya. So you can see how different people think. I always talk to people yang the can do mindset gitu. Karena kalau gagal gimana contohnya? Well, we can always rise back again. So it's okay. Failure is not final dalam hidup kita ya. Wah, ini... Pertanyaan kedua, bagi orang yang berbisnis dan juga bekerja gitu ya. Now, I really don't think that Anda bisa bekerja yang baik kalau Anda kerja sama orang dan juga Anda bekerja bersendiri. Gitu. Jadi bagi saya make a decision sooner or later, cepat atau lambat, mungkin lebih cepat lebih baik, fokus kepada satu. Nah, kalau Anda memang Ibu punya hati untuk sebagai entrepreneur seperti saya, dan juga punya visi yang tidak bisa dicapai kalau Anda bekerja dengan orang lain, then I think it's time to step out of the boat and just walk into the ocean gitu. Dan karena even if you fail, walaupun Anda gagal, Anda sudah belajar sesuatu yang Anda tidak pernah belajar sebelumnya. So take that first step of faith and then and make it happen. But satu advice pada teman-teman saya, teman-teman yang ingin entrepreneurship sendiri. Biasanya yang saya lihat tuh orang tidak mungkin bisa jadi entrepreneur langsung atau jadi CEO atau bosnya langsung dan berhasil. Kalau yang ditugaskan dia di perusahaan aja belum bisa berkembang gitu. Karena it's a skill set. Pengalaman orang dipercayakan satu hal, dia berhasil. Lalu leader mereka berkata, oh kerjakan lebih banyak lagi. Kerjakan lebih lagi. Dan tugas dan responsibility-nya lebih banyak lagi. That's when you know that you have the leadership dan entrepreneur skill untuk membuka perusahaan. Because when you run a business, you have to know finance, you have to know product and people, you have to know how to recruit people kan, and you have to know about sales and marketing. All of this thing is a skill set yang harus Anda punya untuk menjalankan bisnis Anda. So my advice is take that step of faith, but just check bahwa Anda betul-betul berhasil dengan apa yang Anda kerjakan, atau kalau Anda belum, Anda kerjakan yang bisa dikerjakan dan minta diberikan tugas yang lebih banyak di perusahaan Anda supaya Anda belajar sebanyak-banyaknya. But one advice ya, running your own business is not always the solution ya. Saya tidak run my own business, I'm running a partnership. Begitu Crown Group go public, I also work for somebody else. Jadi solusi untuk bekerja sendiri bukan selalu solusi yang terbaik. Karena tidak semua orang mempunyai talenta yang sama. Oke, baik sekali tadi nasihatnya dari Pak Iwan. Tapi yang paling baik tentunya untuk ikut terus webinarnya CNN Indonesia ya, Pak Iwan. Ke pertanyaan selanjutnya ada Pak Yesaya yang akan bertanya. Silakan di-unmute Pak Yesaya. Selamat malam Pak Iwan. Buat kita Indonesia melihat apa yang Bapak achieve di Australia sungguh membanggakan. Bravo, Pak. Saya lama di developer di perusahaan properti dari tahun 96 sampai sekarang. Dan saat ini saya bekerja di satu grup perusahaan yang mengembangkan high rise. Yang seperti Pak Iwan bilang seharusnya kita pengembang cari blue ocean, not red ocean, right? Tapi kita terjebak di booming pada tahun 5-6 tahun lalu, sehingga akhirnya balik lagi ke komoditi gitu ya. Dan 5 tahun terakhir properti Jakarta problem karena daya beli menurun ya kan, sehingga kita diversifikasi. Perusahaan kami baru kerjasama partnership sama Jepang membangun perumahan middle low class karena partner Jepangnya juga ngalamin masuk Indonesia
masuk besar gagal, akhirnya mereka main yang proyek yang murah gitu ya. Nah, dengan situasi yang ada hari ini, seperti yang dialami para developer saat ini, di mana market benar-benar hampir nggak ada, ya kan? Minta pendapat nih Pak. Kalau Bapak di sana kan statusnya sudah normal, tapi di tempat kita ini statusnya mau menuju new normal, tapi kenyataannya semua orang pada takut karena angka coronanya itu makin hari makin banyak gitu ya, karena government tidak melakukan tes dengan cepat. Dengan situasi yang ada saat ini, tadi saya dapat inspirasi banyak dari Bapak bahwa ternyata ada kemungkinan menangkap market-market diaspora untuk masuk ke Indonesia atau nangkep market-market antar pulau gitu ya. Cuma problem terbesar kita saat ini adalah karena kita di proyek-proyek yang apartemen umumnya kompetisi begitu kenceng gitu ya. Jadi untuk mengubah strategi dari udah terlanjur masuk ke red menuju blue-nya ini kan bangunan udah terlanjur terbangun gitu Pak. Ya kan? Setengah jalan belum jadi. Ada beberapa proyek kita gitu. Sementara yang perumahannya ini kita mau masuk di red ocean gitu. Minta saran. That's good. Pertanyaan yang baik Pak Yesaya. Bagi saya pada waktu seperti ini kita bisa melihat dengan dua hal ya, dua step. Satu adalah kita lihat produk kita sendiri, bisa nggak kita redesign, membuat lebih efisiensi, sehingga cost-nya lebih efektif gitu. Atau didesain sehingga lebih efisien sehingga profit, income-nya lebih besar. Pada saat COVID-19 ini, proyek satu saya yang di Brisbane, saya karena ada waktu sedikit untuk gambar-gambar, bisa satu proyek yang saya setelah 2 tahun kerjakan, tidak bisa lihat hasil sama sekali, atau tidak bisa lihat optimal solution, waktu COVID-19, saya kerjakan, bisa kenaikan revenue kira-kira 25% lebih banyak gitu. Mungkin secara dolar 1 triliun penambahan proyek yang sama. And I wouldn't see that. Saya kan tidak akan melihat hal itu, Pak Yesaya, waktu saya lagi booming-boomingnya gitu. Jadi kelihatan inefficiency, cara berpikir yang salah. Tapi waktu COVID-19, mau nggak mau kita mesti melihat bagaimana produk kita rubah secara desain, ternyata optimal solution didapatkan. Kedua adalah tahun seperti ini mau nggak mau tetap Pak, kita sesuaikan dengan market, dengan harga ya, tapi juga ongkos kita juga harus dijaga gitu, karena memang kalau marketnya lagi swing, mau nggak mau kita juga harus mulai mengurangi sehingga tidak kita bleeding gitu. Dan sebagai developer menurut saya ya selama Anda merasa bahwa produk Anda masih bagus ya dibangun aja, selesaikan. Kita juga sama, kita build to, instead of build to sell, kita move to build to rent, Pak. Karena aset ini kan tetap ada value-nya kan, jadi kita ada satu proyek kita lagi bangun kira-kira 5,7 triliun, ya kita dapatkan funding, dan kita akan bangun semuanya. Walaupun kita penjualan cuma 1 triliun gitu, dari 5 triliun itu ya, jadi kita we just gonna build and rent it gitu, disewakan gitu. Jadi mungkin perubahannya dari tipe produk Anda rubah jadi renting. The third one, maybe final one untuk Pak Yesaya adalah go back to your core. Jadi ada 3C, 3C lagi ini Mbak Frida. 3C dalam saya melihat circle of influence yang saya sebut itulah, yaitu core, crowd, community. Yaitu in the middle of the circle adalah, mungkin saya sharing boleh ya Bu Frida ya? Oh iya dong, silakan Pak Iwan. Mungkin ini yang tadi saya nggak sempat sharing kan, saya sharingkan ya. Yeah. I go back as much as I can. Ini saya pikir membantu untuk teman-teman. Here's an important one ya untuk teman-teman yang dalam hidup kita, dalam bisnis, and every great movement begins from the inside to the outside. Ya, maksud saya seringkali kalau dalam bisnis itu orang pemikiran pertamanya adalah marketing dulu deh sebanyak-banyaknya. No. We always have to understand bahwa setiap bisnis berhasilnya selalu from the inside to the outside. Jadi dalam bisnis, organisasi apapun juga ada yang namanya 3 circles of influence, yaitu core, crowd, community.
Core itu adalah orang yang sudah beli pada Anda. Crowd itu adalah orang yang datang ke display unit Anda kalau Anda misalnya jualan mobil atau jualan apartemen yang belum beli sama sekali. They are a crowd out there. Community adalah orang yang belum tahu sama sekali tentang Anda, ya. So every movement always begin from the inside to the outside. In the center, di tengah-tengah semua ini adalah you yourself. Makanya I always believe in finding your own passion, your own voice, your own unique, your own thing that makes you good. Dari situ you reach to the core reach the crowd reach the community. Kita waktu krisis tidak krisis, dan waktu krisis kita makin membesarkan circle of influence gini, Pak. Dalam hal maksud saya gini, get closer to your core and continue to bring the crowd untuk to experience your building, Pak, ya. Dan tell the world, komunitas yang belum tahu tentang perusahaan Anda, to know you. Oke. Ya, jadi bergeraklah dengan core yang sudah beli, karena gini, 70 to 90% hasil dari your result atau pekerjaan yang Anda akan dapatkan atau bisnis yang akan dapatkan will come from friend to friend. Saya berikan contoh deh, mungkin di daerah tempat Pak Yesa tinggal banyak restoran, tapi rata-rata Anda akan pergi ke restoran yang teman Anda kasihkan, tahu kan? Iya. Benar ya? Kalau Anda seorang mobil, what you want to do is you want to bring orang yang betul-betul kita kalau Anda mobil Tesla itu, your core is you want to build the most advanced electric car in the world. It's what makes you good, right? Your core adalah orang betul-betul yang believe in that message tentang electric car. The crowd adalah orang yang dibawa terus. Makanya company seperti mobil atau seperti Crown Group, we do a lot of events yang membuat orang experience the brand. Jadi kita tidak sebutkan event, but we call it experience. Waktu orang datang, yang namanya persistence, break resistant. Pertama datang, 2 kali datang, 3 kali dia mulai merasa not bad, keempat kali bagus juga ya daerah sini, 5, 6, 7 kali, 8 kali, and they said, no, I think I can buy into your area here. Jadi kita menggunakan crowd, kita bawa crowd terus. Ya, crowd itu contohnya adalah properti asosiasi, kita ngajarkan webinar, we do event, kita adakan Winter Wonderland, kita adakan Christmas Spectacular, membuat orang yang belum pernah datang untuk experience our project, ya. And komunitas adalah melalui media, social media, and today TikTok, ya. Jadi and TikTok yang influence besar, Instagram, these are all media yang kita reach out to people yang kita tidak tahu sama sekali. So I think hopefully that will help, Pak. Yeah, it's really good. Good insight from you. Thank you. Ya, baik. Pak Yesaya, good luck dengan proyeknya ya Pak ya. Dan mudah-mudahan dari jawaban Pak Iwan bisa membantu. Kita ke pertanyaan selanjutnya yang datang dari Vera. Mbak Vera ini di Jakarta. Silakan Mbak Vera. Halo Pak Iwan. Halo. Saya Vera dari Jakarta, Pak. Saya kontraktor interior dan property agent. Jadi saya tanya adalah saya kan kerja kontraktor interior ini dari 2015 ya. Pertama kali subkon, tapi kita tidak puas hasilnya. Jadi kita mulai dari dan halo, kedengaran Pak? Ya. Dan kita mulai buat sendiri, kita bikin workshop sendiri, beli mesin-mesin sendiri. Nah, dari sini kita baru kita lihat banyak banget perang harga. Yang kita tonjolkan ini sebenarnya kan kualitas. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara Pak Iwan untuk mengatasi perang harga di bisnis ini, Pak? Dan yang kedua, mungkin seperti yang tadi Pak Iwan bilang ya, benar sih, dari mulut ke mulut ya. Jadi sekali kita udah kasih harga murah, itu berdatangan terus.
dan itu cukup melelahkan sih Pak. Jadinya rugi gitu ya. Bagaimana Pak Iwan menghadapi, maksudnya dari mengganti pandangan itu ke klien gitu loh. Oke, jadi maksudnya bukan hanya berdasarkan harga saja begitu ya, Mbak ya? Sekarang kan bukan berdasarkan harga, kualitas gitu. Kualitas. Bagaimana merubah persepsi dari klien begitu? Benar. Bu Vera ini real estate agent juga sama kontraktor interior. Iya betul. Oke. Iya. First one, can I advise you to choose one thing? Pardon? Pilih satu hal aja, kontraktor interior atau menjadi real estate agent. Oh, sebenarnya bisnis suami itu kontraktor interior. Sampingannya property agent. Ya, jadi bagi saya fokuslah satu karena untuk jadi yang terbaik, yang itu memerlukan fokus segala tenaga, segala hati, segala pikiran, dan bertahun-tahun menjadi Anda menjadi lebih baik daripada orang lain. And that is impossible kalau Anda ngerjakan dua. Saya yang sering lihat adalah banyak orang rugi atau yang namanya juga kena problem yang namanya Pareto Principle. Pareto Principle itu berkata bahwa we spend 80%, kita menghabiskan 80% waktu kita untuk menghasilkan 20% dari income kita. Itu ngerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan kekuatan kita, jadi banyak sekali energi yang dipakai untuk menghasilkan cuma 20%. Sedangkan kita tidak spend waktu kita yang 80% yang harusnya untuk yang 80% dari income kita. Saya udah berbisnis bertahun-tahun, saya masuk bisnis yang saya nggak ngerti, biasanya gagal. Ya. Akhirnya energinya habis, jadi nggak bisa fokus, yang kita udah di tangan, tidak bisa menjadi berhasil. So, my advice, kerjakan yang terbaik satu hal ya. Oke. Nah, yang pasti, yang tadi saya ajarkan, the free circle of influence. Carilah orang yang sharing the same value kepada Anda, yaitu core value gitu ya. Yang betul-betul mereka mau cari kualitas service yang terbaik. Nah, saya punya satu prinsip yang berkata, find your voice and shout it loud. Carilah suara Anda atau identity Anda, lalu teriakkan atau kumandangkan kepada semua orang. Tell the whole world gitu. Nah, gunakan seperti yang saya ajarkan tadi, sharing tadi tentang core crowd community. Bawa terus, sehingga lama-lama orang yang mencari kualitas akan datang. Sudah pasti kalau Anda bermain dengan kualitas satu piramid, itu kan berkata, yang ini kan lowest price ya, itu banyak sekali marketnya. Tapi ini setengah mati karena biasanya kompetisi harga, lowest margin gitu. Sedangkan yang middle sudah mulai profitable, yang the last one is makin lama yang highest price, highest profit, makin sedikit gitu marketnya. So I would suggest do the same thing, lebih dekat pada orang yang believe in what you believe. Yang pasti juga harus mengajarkan pada tim Anda bahwa nggak ada klien yang datang bilang berkata murah. So start selling value, proposition, service, dan sometimes you just have to tidak setiap klien ada punyanya Anda, and you just move on. Let me do. So I have clients yang dulu waktu saya bangun perusahaan itu yang susah banget gitu. Klien yang nakal-nakal nggak dibayar kita. Selesai lalu nggak dibayar gitu. Nah, you don't want to get involved with them karena teman-temannya biasanya sama-sama gitu. Jadi tapi saya beruntung dengan klien-klien yang baik banget dan temannya itu bawa teman lagi. Dan orang-orang ini tahu you have to make money to build good quality product gitu. Dan juga dia juga tahu kalau dia beli barang yang murah pastinya juga hancur gitu. Barangnya juga nggak last long. So you just have to continue what you do and tell the whole world. Kasih tahu kepada semua dunia bahwa barang Anda baik melalui Instagram, melalui Facebook, create experience gitu ya, and do event acara-acara sehingga orang tahu. Dan pada buntutnya it's always word of mouth, mulut dari ke mulut, teman ke teman. It's brand follower, orang yang ngikutin Anda, temannya berkata wow it's really good, and they keep coming back to you, and that's the only way. Iya. Dan jangan lupa fokus ya Pak, pilih salah satu. Selanjutnya kita akan beralih ke Pak Ihwan yang akan bertanya ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Pak Ihwan. Terima kasih.
Halo. Ya, silakan Pak Halo. Iwan. Ya. Ya, terima kasih Pak Iwan Sunito. Ya. Ini pertanyaan umum sih karena Bapak sebagai bisnismen yang sukses. Apa sih yang daily activity yang dikerjakan Bapak setiap malam sehingga itu membuat selalu termotivasi atau memotivasi Bapak menjadi bisnismen sukses? Jadi mungkin ada daily routines yang akhirnya itu membuat Bapak selalu sukses dan berhasil di aktivitas Bapak berikutnya. Begitu, terima kasih. Okay. I think menurut saya yang I have a vision, saya punya impian yang saya belum selesai capaikan gitu Pak. Impian ini yang membuat saya fokus dan tidak distracted. Impian ini yang membuat saya tidak giving up begitu gampang karena setiap impian itu seperti kayak navigasi mobil. Kalau seandainya saya salah jalan, impian ini yang pull me back there. And the dream is something yang setiap orang punya. In my life, saya punya impian untuk membangun fondasi abadi, yaitu dana abadi. Saya punya satu target waktu dulu memulai bisnis, dan itu sudah saya capai, tapi sekarang saya menuju ke target yang lain untuk membangun fondasi ini yang untuk sosial gitu. This dream is the goal for me gitu Pak. Dan bisnis menurut saya adalah tool atau alat untuk mencapai impian ini Pak. So that's what keeps me going gitu. Nah, my advice pada teman-teman is to find that dream. Dream itu apa gitu yang dalam hidup Anda, and the dream yang akan makes you excited, yang akan go growing and learning. My daily routine untuk membuat saya tetap strong and excited juga. Saya ada personal trainer 3 kali seminggu yang datang 1 jam 6 pagi training saya. So I do train. Saya melihat karena dari orang tua waktu ayah dan juga kebetulan waktu itu tetangga saya gubernur New South Wales. Tiap pagi dia jalan terus gitu. Tiap pagi dia exercise and he was really strong and he was very fit. So I train 3 times a week dan every day saya jalan kaki dan swimming gitu Pak. Jadi dan of course kita tahu bahwa endorfin membuat kita natural anti stresnya, jadi kita happy. Bangun pagi biasanya bingung kan, kita selalu pusing gitu. Banyak yang kita pikirin. Begitu saya jump into the pool and I walk atau saya jalan langsung happy. Seringkali waktu saya lagi nyiapin naskah atau pemikiran apa sudah butek gitu pikirannya, saya selalu jalan aja deh. Because once the brain stop, it doesn't work anymore, right? So I walk and I exercise. That's my routine. The second thing yang saya suka baca Pak. Dan saya lihat karena seringkali kapak kita udah tumpul gitu dan seringkali kita merasa sudah sukses. Jadi bahaya banget gitu. Seperti perkataan dari Bill Gates bahwa success is a lousy teacher because it seduces smart people into thinking they cannot fail. Yaitu Indonesianya adalah sukses itu adalah guru yang jelek karena membuat orang yang pintar merasa bahwa dia tidak bisa gagal gitu. So I read a lot of book. The third one is saya berkumpul selalu dengan orang-orang yang saya ingin belajar gitu. Jadi saya fortunate that I have a lot of friends, and ada anak muda kadang-kadang yang milenial saya ingin belajar tentang TikTok gitu. So I get excited about that. Saya belajar dengan anak-anak muda bagaimana bikin Instagram. So I post my own Instagram. So I keep learning, and this keeps me young in perspective. Juga dari secara visi gitu. So that's what I do Pak untuk secara positif gitu. Oke, Pak Terima kasih Pak. Buku apa yang terakhir dibaca Pak? Pertanyaan colongan nih. Pertanyaan colongan. I actually had this book ya. Saya banyak buku ya kayak Good to Great, Blue Ocean, The Multipliers, but I actually like this book. Saya belum baca gitu yang namanya The Choice, ditulis oleh Edith Eger. Right? The book says something yang saya just one of the headline yang di sini yang is really touching my heart gitu Pak. It says something like this: the choice, pilihan. Even in hell, hope can flower. Pilihan, walaupun di tengah-tengah neraka, harapan masih bisa berkembang, berbunga. I thought it was beautiful that even in hell, that hope can flower. COVID-19 is one of the problem that people have, tapi seringkali bukannya COVID-19, some people have cancer in their life.
some family mempunyai anak-anak yang lahir dengan incurable disease, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. But you know, we made a choice dalam hidup kita. We even inhale, hope can still flower. And I thought that was beautiful, Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Iwan. Jadi TikToknya apa nih Pak? Sudah ada akun TikTok ya? Oh, udah ada. Oke, Pak Iwan belum ada. Masih ada sedikit waktu lagi. My kita akan coba. my daughter already bilang, kapan Dad? We did do dancing katanya di TikTok. Saya bilang, no. Next time. Wah, harus dicoba nih Pak, karena itu yang diminati sekarang. Dinantikan ya Pak Iwan. Pak Iwan masih ada waktu untuk kita mengambil sekitar 2 pertanyaan lagi. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak Aryo Prabowo yang akan bertanya. Silakan Pak Aryo. Selamat malam. Selamat malam. Pak Iwan Sunito. Ya, salam kenal, saya Aryo Pak dari Jakarta. Pertanyaan saya Pak, dengan kondisi seperti sekarang Pak ya, kondisi pandemi terutama di Indonesia, kira-kira menurut Bapak kapan Indonesia Pak terutama di bidang properti akan recover Pak? Seperti itu. Karena kan walaupun dengan kondisi normal sampai saat ini masih belum recover terutama untuk kondisi penjualan perumahan ya Pak ya. Seperti itu. Makasih Pak Iwan. Ya. Kapan mungkin saya nggak bisa tahu kapan pasnya, tapi saya merasa bahwa kondisi ini tidak normal dan perlu intervensi dari pemerintah gitu. Yaitu pemerintah untuk memberikan subsidi kepada pembeli rumah apartemen. Dan saya pikir pemerintah perlu banget untuk mengerjakan ini secepatnya, karena saya yakin di Indonesia sama dengan di Australia bahwa industri konstruksi properti itu kontribusinya sangat besar banget untuk ekonomi. Kalau di Australia kira-kira 30% daripada ekonomi kita itu dikontribusi oleh dunia industri konstruksi gitu kan, karena mempengaruhi mining, baja, timber, all of these things here. Saya percaya juga bahwa waktunya juga kalau pemerintah untuk memikirkan investasi dari luar negeri diperbolehkan untuk di Indonesia lebih banyak lagi, tidak dibatasi dengan misalnya kalau saya nggak salah $500 ribu yaitu 5 miliar ya yang di bawah itu nggak dimasukkan gitu. Nah, I think we need to start looking at that, karena menurut saya penting banget bahwa investasi dari luar negeri masuk, dan pastinya kalau menurut saya negara bule tidak akan investasi ke perumahan di Asia, karena bagi mereka pusing atau tidak mengerti dengan negara Asia. Mereka seringkali mendengarnya negatif story tentang Asia gitu. Nah, atau Indonesia terutama korupsi, padahal di Indonesia sudah sangat transparan banget gitu kan, karena korupsi di Indonesia banyak media yang akan sorotin gitu, and it's not worth it gitu. You want to be in government, you have to be clean gitu, karena if you're not clean, one day the media will pick it up. Musuh mereka yang akan pick up the problem, right? So I do believe that government needs, pemerintah perlu intervensi secepatnya. Dan ini bisa cepat sekali gitu untuk pemerintah. Saya pikir kalau pemerintah bergerak dalam waktu 2-3 bulan pun juga bisa mulai recovery lagi gitu. Oke, mudah-mudahan pemerintah bisa tergerak ya Pak ya, Pak Iwan dan juga Pak Aryo ini. They have to do it. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Iwan. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak Iwan, karena waktunya memang sudah sangat singkat. Pertanyaan berikutnya akan datang dari Ibu Karen. Silakan Ibu Karen di-unmute dan mulai dengan pertanyaannya. Halo. Halo, Karen. Iya. Hai. Aku kan tahun ini mulai jadi murid arsitek. Terus aku mau tanya, kalau misalnya dari Pak Iwan sendiri, itu menurut Pak Iwan apa yang membedakan style dari building yang sudah Bapak kembangkan sendiri? Apa bedanya sama yang kayak Zaha Hadid atau kayak Frank Gehry gitu? Oh, oke. Apa bedanya dari style gitu? Oh, oke. Saya suka Frank Gehry architecture, tapi menurut saya architecture-nya tidak bisa dipakai untuk Crown Group Urban Resort gitu. Jadi, tapi genius banget gitu ya. Jadi ada juga yang idola saya kayak Richard Meyer kan, tapi secara style desainnya nggak akan cocok untuk
orang Asia karena too modern untuk orang Asia gitu. Sedangkan customer kita di Sydney banyak sekali orang Asia gitu yang dari Asia. Jadi lebih ke arah lebih sedikit konservatif gitu secara desainnya gitu. Nah, ya itu bedanya gitu. Oke, menarik juga nih pertanyaan dari, saya jangan panggil ibu deh ya, Adik Karen, karena tadi saya lihat Adik Karen ini memang sudah join di Zoom ini sejak, kalau tidak salah setengah jam sebelum dimulai ini loh Pak Iwan, sudah join kita, dan tadi waktu Pak Iwan bicara sibuk mencatat juga nih. Can I give you a tip untuk Bu Karen, untuk Karen ya? Apa? Saya bisa kasih tip untuk Karen. Ya. Kerjakan arsitektur Anda, setelah itu kerjakan master degree yang di luar dari arsitektur ya, seperti construction management atau bisnis. Karena architecture mengajarkan kita untuk brain kita yang kreatif gitu. Tapi architect normally biasanya tidak bagus untuk manajemen bisnis segala karena dia tidak dilatih untuk otak berbisnisnya yang lebih rasional gitu. I did architecture and I did Master of Construction Management sehingga saya bisa menjadi developer, atau kalau Anda jadi seorang arsitek Anda juga bisa mengerti dunianya developer sebagai klien-klien Anda. So do more than architecture. And kalau ada kerjaan apapun yang Anda bisa kerjakan aja walaupun nggak dibayar. Yang penting belajar. Oke, setuju Pak Iwan. Saya juga jurnalisme kemudian mengambil masternya di bidang finance gitu. Jadi ada dua bidang yang bisa atau cocok ya untuk dipadukan untuk membantu kemajuan di karir kita nantinya. Terima kasih Adik Karen dan juga para peserta webinar yang lainnya. Thank you for answering. Ya, baik Pak Iwan dan juga para peserta, demikianlah sesi tanya jawab ini bersama Pak Iwan Sunito tentunya, dan saya yakin sebenarnya masih banyak yang masih ingin ditanyakan oleh para peserta, namun sayang sekali waktu yang membatasi acara kita pada sore hari ini atau malam hari di Sydney sana. Mohon maaf bagi para peserta yang ini tidak sempat pertanyaannya disampaikan. Semoga acara ini dapat berguna bagi Anda dan juga kepada Pak Iwan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak sudah demikian generousnya berbagi dengan kami. Saya yakin para peserta belajar banyak karena saya juga sebagai moderator belajar banyak dari Pak Iwan. Dan demikianlah VIP The Secret with Iwan Sunito. Semoga bermanfaat sekali lagi. Begitu pula tips-tips G2 yang disampaikan Pak Iwan dapat tentunya kita aplikasikan dalam bisnis properti dan juga untuk bisnis-bisnis lainnya di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Saya Frida Litwina undur diri dulu. Salam sukses untuk kita semua.